Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah, menjalankan semua aktivitas dengan sebaik mungkin, dan tak lupa untuk melaksanakan amalan ibadah wajib dan menambahkan dengan amalan ibadah sunnah. Entah kalian menambahkan dengan amalan membaca sholawat, membaca istighfar, membaca tahlil, membaca surat Yasin, surat Waqiah, surat Mulk, surat yang lainnya, dan itu semuanya dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari salah satu saudara kita, yang mana beliau ini kemungkinan besar ya itu melihat video saya sebelumnya tentang keajaiban dari membaca surat Yasin 41 kali. Dan beliau di sini mengamalkan membaca surat Yasin 41 kali sebanyak atau dalam 3 hari berturut-turut. Akan tetapi beliau ini belum mendapatkan keajaiban. Nah, ini nanti akan saya jelaskan seperti apa dan bagaimana kita sebagai hamba, selaku hamba, ketika kita mendapatkan sesuatu, ketika kita itu meminta sesuatu dan Allah belum mengabulkan doa kita. Untuk teman-teman semuanya yang baru menemukan channel saya ini, silahkan kalian klik tombol subscribe dulu agar kalian nanti mendapatkan informasi terbaru dari saya. Dan juga untuk teman-teman semuanya yang ingin sharing, ingin tanya, ingin berbagi pengalaman apapun, kalian bisa menghubungi pada nomor WA saya, ataupun kalian bisa mend-DM IG saya, Miss Aini Berbagi. Kita sebagai hamba, posisinya kita adalah sebagai hamba ya. Yang namanya hamba pasti punya atasan, atau kita adalah istilahnya kayak rakyat gitu ya, pasti punya namanya pemimpin. Ketika di sebuah desa ada rakyat, ada warga, nanti di situ ada perangkat desa dan kades. Demikian juga ketika kita sebagai warga Indonesia pasti ada yang memimpin, penguasanya yaitu presiden ataupun menteri dan ke bawah seperti itu. Nah, di sini karena kita itu adalah sebagai hamba, ketika kita itu mendapatkan suatu musibah, ketika kita itu mendapatkan suatu permasalahan, maka sudah selayaknya bagi kita untuk mengembalikan semuanya itu kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah. Sama juga dengan ketika kita itu menjadi warga Indonesia, menjadi hal yang paling kecil aja ya di desa gitu, kita menjadi rakyat, menjadi warga desa itu. Ketika kita punya suatu masalah, kita larinya kepada pemerintah desa atau kepada kades. Nah, kita juga sama. Di sini posisinya kita adalah sebagai hamba. Ketika kita itu punya masalah, maka sudah sewajarnya, sudah selayaknya bagi kita untuk mengembalikan semua permasalahan ini kepada penguasa atau pencipta. Dan pencipta kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini kita sebagai hamba, yang namanya kita sebagai hamba, ketika kita minta sesuatu, itu belum tentu yang kita minta itu akan dikabulkan. Kayak istilahnya kita mau minta sumbangan gitu ya, kita bikin proposal. Kan belum tentu ya kita langsung di ACC, langsung disetujui, kita minta dana 20 juta umpamanya. Kan belum tentu dari pemerintah itu langsung dikasih. Pasti nanti pemerintah tersebut pasti akan memikirkan apakah itu benar-benar nanti realita, apakah itu nanti benar-benar sesuai kebutuhannya. Kan pasti berpikir ulang. Sama juga dengan kita, ketika kita minta sama Allah, ya Allah saya minta ini, minta ini, minta ini, tapi sama Allah nggak langsung diberikan. Karena Allah itu maha mengetahui mana yang terbaik bagi hambanya. Ketika Allah itu tahu, oh ini kurang baik ya pada hambaku, maka Allah belum mengasih. Dan akan dikasih suatu saat nanti, di waktu yang tepat, di tempat yang tepat. Karena Allah maha mengetahui segala sesuatu. Allah itu maha mengetahui, gak hanya mengetahui yang sudah terjadi sekarang, tapi Allah maha mengetahui akan datang juga. Oh nanti kelihatannya ketika saya kasih ini kurang bermanfaat, nanti muncul madorot.
oh saya kasih suatu saat nanti aja, saya kasih di lain waktu aja, yang mana itu akan bermanfaat, lebih maslahah, karena Allah Maha mengetahui. Itu adalah sekilas gambaran. Nah, di sini akan saya bacakan ceritanya seperti apa dan juga saya kasih jawabannya. Pesan ini atau chat ini berasal dari saudara Lulu. Ini beliau bertanya pada saya, chat saya mengenai tentang keajaiban dari membaca surat Yasin 41. Beliau ini sudah mengamalkan, tetapi belum ada keajaiban. Kita lihat. Assalamualaikum. Kemudian saya menjawab, Waalaikumsalam. Maaf, saya sudah baca surat Yasin 41 selama 3 hari berturut-turut, tapi belum terijabah, mohon petunjuknya. Nah, tadi sudah saya singgung sebelumnya ya, kita mengamalkan amalan ibadah, tapi belum tentu ketika kita minta Allah langsung ngasih. Kemudian saya jawab, masalah terijabah doa adalah Allah yang punya kuasa, Ibu. Saya jawab seperti itu. Kita sebagai hamba hanyalah bisa berusaha. Masalah hasil adalah Allah yang berkehendak. Tapi yakinlah Bun, insya Allah Allah pasti kabulkan, entah kapan waktunya. Kita pasrahkan sama Allah atas segalanya, karena Allah yang maha tahu atas segalanya mana yang terbaik bagi hambanya. Belum dikabulkan, belum diijabah, mungkin Allah akan mencari waktu yang tepat untuk hambanya. Waktu yang tepat dan tempat yang tepat akan dipilihkan yang terbaik. Ini adalah jawaban saya. Kemudian beliau bercerita, apa mungkin doanya yang kurang? Apa mungkin saya banyak dosa? Beliau bertanya seperti itu. Nah, sebenarnya yang bagus itu seperti ini. Jadi introspeksi diri. Ketika belum dikabulkan, kita introspeksi diri. Oh, ternyata saya salahnya di sini. Saya kurangnya di sini. Makanya Allah ini masih belum menjawab doa saya karena saya masih kurang ini itu. Setelah introspeksi, baru memperbaiki diri, memperbaiki tingkah laku, memperbaiki amalan ibadah. Kemudian dilanjutkan, doa yang benar gimana ya Bu? Setelah Yasin 41 kali, rencana nanti malam habis sholat Isya mau amalkan lagi. Kemudian saya menjawab, ini sebenarnya sudah pernah saya jelaskan sebelumnya mengenai tata cara membaca surat Yasin. Jadi sebelumnya itu membaca surat Yasin, sebelum baca surat Yasin kita kirim hadiah Fatihah kepada beliau Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'at seperti biasanya. Kemudian setelahnya baru membaca surat Yasin, dan setelah membaca surat Yasin kita berdoa. Berdoa dengan keikhlasan hati, dengan keyakinan, dengan kita perbaiki niat kita, amalan kita itu hanyalah untuk Allah. Tidak melakukan amalan itu untuk sesuatu hal. Umpamanya saya melakukan amalan ini agar saya dapat mobil, agar saya dapat undian, saya dapat door prize. Jangan seperti itu. Tapi niatkanlah semuanya itu untuk beribadah kepada Allah. Kemudian beliau bertanya, doanya gimana yang mustajab? Apa harus berpuasa? Sebenarnya nggak harus berpuasa ya. Ketika kita berdoa biar mustajab nggak harus berpuasa. Tapi kalau ditambah dengan berpuasa itu lebih bagus. Dikasih tambahan berpuasa sunnah Senin Kamis. Karena apa lebih bagusnya? Karena ketika kita berpuasa itu istilahnya doa kita itu mustajab. Doa kita itu gampang dikabulkan. Kayak ketika puasa Ramadan itu doa kita cepat dikabulkan. Puasa Senin Kamis, puasa sunnah yang lainnya. Nah, pada waktu kita berpuasa, kita berdoa yang banyak, berdoa sama Allah, minta dipermudah jalannya, minta diberikan kelancaran rezeki, kesehatan, dan yang lainnya. Ketika berpuasa, itu cepat terkabulnya. Itu dua hal ya yang perlu diperhatikan. Kemudian beliau yang terakhir cerita, karena saya lagi dililit hutang, maka di sini saya menjawab, oke Ibu, usaha juga doa, ibadah, dan yang terakhir adalah pasrah. Ini adalah cerita dari beliau. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ketika kita punya masalah apapun, kembalikan semua masalah itu kepada Allah. Nggak hanya lewat doa aja, tapi juga berusaha. Usaha yang kuat. Saya berdoa aja. Kalau sampai nanti berdoa terus, kemudian tanpa dibarengi dengan usaha, entah itu usahanya karena ini tadi terlilit utang ya, usaha kerja atau usaha
cari hal yang lain, usaha mencari pemasukan yang lain. Kalau cuma berdoa aja dan tidak terkabul, itu takutnya sampean itu menyalahkan Gusti Allah, menyalahkan Allah. Saya sudah berdoa, saya sudah mengamalkan amalan ini, tapi belum dikabulkan sama Allah. Kemudian istilahnya kayak menyalahkan Allah. Ini adalah yang fatal. Jadi karena kita sebagai hamba, maka kita tidak berhak sedikit pun untuk menyalahkan Allah, mengatur Allah. Kita hanya bisa berusaha, kita hanya bisa menjalankan amalan ibadah, kita hanya bisa mengimbangi yang namanya usaha dengan doa. Selebihnya semuanya itu pasrahkan sama Allah. Insya Allah, Allah akan memberikan yang terbaik bagi hambanya. Karena itu tadi, Allah Maha mengetahui yang terbaik bagi hambanya di waktu yang tepat, di kesempatan yang tepat. Kalau kita itu memang benar-benar pasrah sama Allah, sudah berusaha sekuat tenaga, kemudian beribadah sekuat tenaga, kemudian pasrah, insya Allah, Allah akan memberikan yang terbaik bagi hambanya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya bagi diri saya sendiri dan juga bagi teman-teman semuanya, untuk selalu mengamalkan amalan ibadah, berusaha sekuat tenaga, dibarengi dengan amalan ibadah, doa, dan yang terakhir adalah bertawakal. Pasrahkan semua masalah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, Allah memberikan yang terbaik, dan kita harus yakin, kita harus husnudzon pada Allah. Allah pasti akan mengabulkan dan memberikan jalan yang terbaik bagi kita. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.